Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan di closing statement. Pertanyaan saya, ini kemudian Project Wush ini akan menjadi suatu kebanggaan atau menjadi beban bagi negara? Seandainya proyek ini diurus dengan benar, ini akan menjadi kebanggaan bagi negara. Saya pun bangga kita memiliki kereta cepat. Yang saya sayangkan itu adalah kereta cepat ini dibangun tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan kepatutan pengelolaan keuangan negara. Sehingga apa yang kita rasakan sekarang, akibatnya sekarang apa? Dan antara tepok jidat untuk membayar cicilan utang yang harus direstrukturisasi. Mau direstrukturisasi berapa lama? Kalau itu masih mampu, kalau ternyata nanti barangnya sudah hancur duluan, utang belum lunas, mau apa lagi kita? Nah ini yang kita inginkan bahwa ke depan supaya setiap pembangunan itu dikaji dulu yang mantap, yang benar. Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena kita ingin Danantara ini kemudian nanti akan teriak, oh Danantara punya untung 200 triliun kita akan bagi ke rakyat. Bukan lagi Danantara teriak, oh ini rugi kami bereskan dulu ini. Kita ingin menghentikan semua keluh kesah tentang kerugian. Kita perbaiki negara ini dengan cara yang benar. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan, saya minta juga ke teman-teman pendukung Pak Jokowi ini tidak usah dibelain terus lah. Yang salah katakanlah salah. Yang benar katakanlah benar. Saya orang yang berdiri di situ. Ini kalau memang ada salah, ya kita nyatakan salah. Tapi kalau soal kebanggaan tadi, Indonesia pasti bangga punya kereta cepat. Tapi kita ingin membangun Indonesia ini tidak merugikan. Itu intinya. Oke. Baik. Nanti Bang Andi, saya ke Bang Bestari dulu. Udah panas dia. Jadi hari ini kita patut berbangga bahwa ada legasi dari Pak Jokowi dalam kemudian mencanangkan namanya transportasi berbasis teknologi. Dan sudah dinikmati oleh rakyat banyak. Banyak orang yang menyangka bahwa ini adalah proyek-proyek karena keinginan pribadi. Tapi kita lihat sendiri tidak ada kemudian keuntungan apapun yang diambil oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Namun memang banyak orang memberikan catatan-catatan. Catatan itulah yang ke depan itu harus kemudian menjadi perhatian banyak pihak agar ketika kemudian menyambung sampai ke Surabaya demi untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, proyek ini betul-betul bermanfaat. Kalau masalah untung dan rugi, negara tidak boleh berpikir untung rugi kepada rakyat. Berapapun, apapun kosnya harus diberikan. Untuk pemenuhan hasrat masyarakat mendapatkan pelayanan tadi. Ada yang kemudian mengatakan kecewa terhadap hal ini, itu wajar saja. Mungkin karena tidak ada di dalamnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini penuh kesalahan. Itu pun sebetulnya tendensius saja. Karena tidak satu pun bukti mengarah kepada terjadi bahwa pemerintah sebagai pencetus ataupun pencetus kegagalan tadi. Banyak hal yang terjadi tadi disebutkan ada yang namanya COVID. Sangat berbeda, ada yang mengangkat tentang di China itu lebih murah daripada di Indonesia. Oke, dengan lipatan tertentu. Tapi tidak pernah menyampaikan bahwa tanah di China adalah milik pemerintah. Yang mengambilnya sangat mudah. Di sini kita harus berdebat bertahun untuk kemudian meloloskan atau membebaskan tanah tersebut. Itu memakan waktu yang panjang. Saya kira mudah-mudahan ke depan kita berdoa proyek ini jalan terus dan semakin dapat melayani seluruh lapisan dan menjadi salah satu bagian daripada jaring laba-laba transportasi Indonesia. Oke, jadi kebanggaan ya proyek ini ya. Mas, kebanggaan atau kegagalan? Ya, itu sih retorika politik nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi sekarang sudah saya katakan di 2015. Terjadi. Ya semoga ke depan lebih baik, itu saja. Saya no comment lagi karena semua ini sudah saya sampaikan bisa dicari di Google. Gitu aja. Oke, baik. Singkat, padat, tepat. Terima kasih. Yang kita sampaikan belum soalnya. Komisi 6, melihat ini kebanggaan atau kegagalan? Gak boleh kalau DPR bilang gagal. Oh, udah pasti ini kebanggaan. Iya, koalisi soalnya nanti. Jadi ada satu hal Mbak Elvira yang dari tadi kita belum bahas, bahwa KCC ini Indonesia itu 60%, ada 40% yang dimiliki oleh China. Jadi tanggung jawab ini bukan sepenuhnya hanya di Indonesia aja. China itu punya tanggung jawab itu 40% dari seluruh KCIC ini. Makanya namanya KCIC kan, kereta cepat Indonesia China. Jadi pada saat masalah ini terjadi,
kemarin saya baca di berita bahwa Kementerian Luar Negeri Cina sudah sepakat untuk merenegosiasi ini. Gitu. Dan Pak Luhut juga kemarin bilang katanya udah akan nunggu Kepres yang untuk menegosiasi ini semua. Jadi sebenarnya solusi itu udah depan mata. Tinggal gimana caranya Pak? Renegosiasi untuk terkait bunga. Persentase. Semuanya, tenor kah, itu bunga kah, itu kan baru mulai renegosiasi, belum tahu yang direnegosiasi apa gitu kan. Yang penting intinya adalah gimana caranya kita proyek ini bisa jalan dengan renegosiasi antara Cina dengan Indonesia yang Cina memiliki 40% juga gitu. Jadi bukan sepenuhnya tanggung jawab kita aja gitu. Cina juga ada andil di sini gitu. Jadi saya rasa masyarakat nggak usah khawatir, ini akan kita tangani dengan baik supaya proyek ini terus berjalan bahkan sampai ke Surabaya gitu. Oke, dijamin ya oleh DPR ya. Pengawasannya nanti dimaksimalkan dari Komisi 6. Kita nggak bisa ngejamin, Mbak. Kita bisa mengawasi aja gitu. Kita kalau misalnya ntar nggak jalan, ntar kita panggil. Ada apa? Titip aja kalau negosiasi minta bunga dinolkan. Oh, siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Anda sekarang. Pertanyaan sama ya? Pertanyaan yang sama. Iya. Kalau kita lihat sebenarnya ini sebuah kegagalan perencanaan yang matang. Saya katakan kegagalan perencanaan yang matang. Bahwa di situ ketika merencanakan sesuatu tidak sesuai dengan kaidah akademik, tidak sesuai juga dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, yang pada akhirnya sekarang terjadi adalah utang yang menumpuk dan yang menanggung akhirnya kita jadi lempar bola, siapa yang nanggung, siapa yang menikmati, dan inilah akibat perencanaan yang tidak baik. Jadi sebuah kegagalan perencanaan yang matang. Oke, Mas Huda, saya ingin bertanya kepada Selyos karena kemudian ini melebar, ada yang mengatakan ayo silahkan diusut, jangan-jangan ada celah korupsi di sana karena nilainya fantastis. Meskipun sekali lagi karena dokumennya kita belum lihat, jangan-jangan itu juga tidak terjawab. Menurut Selyos? Ya mungkin itu ranahnya bagian hukum ya. Kalau kita lihat itu bagian APH yang pasti akan melihat apakah memang ada dari sisi pidananya, pelanggaran pidana terkait dengan perencanaan yang memang over run tersebut. Dan memang kalau kita lihat ada pengaruh dari COVID dan sebagainya, tapi tentu ini kalau kita bandingkan dengan Vientin misalkan, dari Laos itu kita per kilometernya jauh lebih mahal, tentu itu harus jadi landasan berpikir bahwa apakah memang terjadi salah satunya adalah tindakan pidana ke situ. Tapi yang pasti itu Celios dan ekonom pasti tidak berpikir apakah memang ada salah di situ, tapi itu adalah kewenangan dari APH. Oke, baik. Monopos dong untuk Mas Huda. Saya ke Bang Andi sekarang, panjang nih Bang Andi. Ini mewakili relawan, jadi kalau ada kegagalan, kalau tadi kata Bang Ferdinand, ya kita sudah. Bukan hanya relawan ini, kita juga ada pemikir juga. Oh, baik. Sedap. Jadi begini, Vira, kita ingat nggak dulu waktu Presiden Soekarno membangun Monas, Monumen Nasional, dan juga Masjid Istiqlal. Ya seperti Ferdinand ini nih, banyak sekali yang menentang untuk itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat sekarang. Saya tidak menentang adalah kereta suatu cepat. kebanggaan sekarang Supaya untuk tidak bangsa sesat. Dengar Indonesia. dulu, saya tidak menantang kereta cepat, tapi saya menyatakan bahwa perencanaan itu sama dengan Selyos tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang benar. Nah, makanya jadi jangan kaidah dibilang yang saya menolak. mana? Ini semua sudah ada perhitungan-perhitungan yang matang untuk Buktinya? itu. Buktinya sekarang kalau matang kenapa begini? Tunggu dong, saya belum selesai kasih Enggak, Anda jangan sesatkan publik lagi dengan Aku sesat opini publik, Anda. aku sesatan publik. Ini kita Ya menjelaskan. udah, monggo jalan. Ya kan, apa yang dikatakan juga bahwasanya ini kan bukan hanya Indonesia saja, ya konsorsium ini. Cina juga menanggung hal itu juga, kan begitu. 40%. 40% pula kan. Nah artinya ya kita bisa melihat, kalau saya gambarkan bagaimana Pak Bung Karno dulu membangun Monas. Ini seperti yang kita katakan ini, suatu kebanggaan kita untuk masa depan juga. Karena baru di Indonesia, di negara Asia Tenggara itu yang mempunyai kereta api cepat. Waktu saya ke Malaysia, dia bilang, hebat sekali Indonesia mempunyai kereta api cepat. Kami dari Kuala Lumpur, Singapura, bertahun-tahun kita berbicara, tidak pernah ada untuk itu. Itu suatu kebanggaan buat kita. Tapi analogi Mereka Anda tentang akhirnya Monas itu salah. datang ke Indonesia Monas itu tidak dibangun hanya dengan untuk utang. merasakan yang namanya kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Artinya apa? Artinya tourism itu berkembang dengan pesat, mendapatkan pendapatan untuk itu. Itu satu poin. Yang kedua, ya kalau kita lihat, memang segala sesuatu yang baru itu, yang saya katakan tadi, learning curve, ya tidak semerta-merta itu kita akan untung. Itu ada proses itu, semua dihitung. Ya, apalagi kalau dibilang korupsi, nggak ada itu. Karena di kereta cepat itu, ya kalau ke Cina ada zero policy on-state corruption. Itu bisa digantung itu BUMN Cina kalau ada terindikasi untuk korupsi.
Dan juga itu berlapis-lapis. Ada PwC itu ya, PwC, ada EY di situ yang mengecek sebagai auditor. Berlapis-lapis. Nggak mungkin ada yang namanya tadi dibilang korupsi secara tingkat tinggi. Yang kita perlu lihat di situ banyak faktor kenapa harga itu naik. Ya, kalau di Cina, Bang Bestari bilang tanahnya tanah negara, aman. Kalau di Indonesia tanahnya tanah warga. Ya, ketika itu ada muncul spekulan muncul lah. Berkelahi gitu pula. Akhirnya harga itu naik semua. Ya kan? Overrun. Ini masalahnya juga itu. Kemudian kalau Cina itu banyak yang landai. Kalau di Indonesia, kalau di Bandung, coba gunung dibor. Itu butuh berapa biaya untuk itu? Selain profit untuk itu. Artinya itu sebetulnya make sense ya buat kita. Memang perhitungannya itu lagi diserahkan kepada tim audit. Di mana permasalahan-permasalahan itu. Dan jangan di stop ya untuk kereta cepat ini biar ada konektivitas ya, seluruh Jawa itu dapat terangkai dan merasakan kepada seluruh rakyat Indonesia namanya kesejahteraan. Oke, Bang Andi, pertanyaan singkat saja karena ini kan kemudian ramai ya, ada dugaan korupsi yang dibicarakan, meskipun sekali lagi ini memang betul ranah dari penegak hukum, tapi kemudian ramai dibicarakan. Ya. Kemudian ada unsur politisasi di sana. Nama Pak Jokowi kembali disebut. Itu. Menurut Anda, apakah kemudian ini menjadi komoditas politik yang kemudian ditarik ke sana ke sini? Nah ini kan sekarang kita tidak bisa mereka mempunyai persepsi untuk itu, ya kan? Yang jelas Pak Jokowi telah bekerja dengan keras selama 10 tahun, ya. Legacy ini bukan untuk dirinya, legacy ini adalah untuk rakyat Indonesia. Inti poinnya adalah di sana, Vira. Oke. Jadi kalau kita bicara apakah ada unsur-unsur korupsi di sana, mungkin saja ada, tapi kecil kemungkinannya. Karena apa? Pasal yang berlapis-lapis itu. Di situ ada Ernst & Young, di situ ada PricewaterhouseCoopers, di situ ada juga BPKP. Luar biasa. Ya, jadi di negara kita ini banyak yang mendapatkan jadi disitulah WTP, ya, tapi kita ternyata harus pada optimis kena sebagai korupsi, warga gitu negara loh. bahwa Jadi ini jangan bukan karena buat ada audit kita, dianggap tidak ada tapi korupsi. ini semua pembangunan adalah untuk para Gen Z, para milenial, dan untuk semua anak dan cucu kita. Oke. Merdeka! Baik. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah kemudian ini menjadi komoditas politik yang kemudian ditarik ke sana ke sini oleh pihak-pihak yang saya tidak tahu, mungkin bermain di balik ini. Kalau untuk Pak Jokowi kita tanggapi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nggak ada masalah. Menjawab pertanyaan saya juga singkat. Ya sebetulnya ini bukan komoditas politik ya, tetapi karena memang bagi persepsi publik kereta cepat ini jadi karena pemaksaan ego pribadinya Jokowi. Sehingga orang kemudian Nggak ada itu. Jangan bilang ego Jangan. pribadi. Saya boleh bicara tidak? Ya, Ferdinand, Kalian nggak kalau ada ego mau- pribadi kalian gitu. kalau mau debat teman, Bagaimana Mas, bilang dengar ego dulu. pribadi? Pertanyaan Kereta bukan cepat itu. itu diawali pas Jangan zaman ke sana. SBY. Zaman SBY, ya. Itu namanya. Tapi yang eksekusi adalah Pak Jokowi. Awas bikin dilempar. Oke, singkat saja Saya untuk begini, menutup. saya selesaikan dulu. Oke. Ini bukan soal komoditas politik. Tetapi kenapa kemudian Jokowi menjadi orang yang paling ditunjuk? Karena ini kebijakan-kebijakan Jokowi. Agus Pambagio ini sudah dipanggil oleh Presiden Jokowi waktu itu dan menyatakan, enggak saya. Jadi kalau orang kemudian menuding Jokowi sekarang dalam kasus ini, ya wajar-wajar saja dan ini tidak ada politik, tetapi sebatas karena Itu hanya 3-4 orang aja. Ya itu, udah bagus lah legasi Pak Jokowi ini. Ya udah kalian ambil forum. Rakyat sudah melihat kualitas kalian pendukung Jokowi itu seperti apa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kualitas Oke, baik. kita juga tahu seperti apa. Bicara kami narasumber, terima kasih. Ini kalau kalah marah-marah Oke. saya juga ya. Kok kalah? Waktu kita sudah habis, Orang oke? bicara kalian Sudah. potong. Waktu kita sudah habis, Iya, baik. out of Enggak, context. soalnya. kualitas kalian sudah Nggak tidak boleh. publik. Kalian Baik. itu Justru yang tidak rendah berkualitas kualitas. itu yang selalu out of context. udah. Oke, Kalian kita- itu rendah kualitas. Santai Salah, aja, Pak. Ferdinand, Waktu santai. kita sudah habis, Bang Andi. Itu kemampuan Oke, aja. Bang Bestari, waktu kita sudah habis. Ada ambulan nggak Itu. tuh nih? Soal Waktu kita PSO sudah aja nggak habis. paham. Oke, Bicara di oke, sini. saya Halo. tutup ya. Kereta cepat PSO sudah aja melaju di nggak atas ngerti rel gimana kebanggaan, debat. tapi beban utangnya masih menanti jawaban. Dan pembangunan bukan sekedar soal kecepatan, melainkan keberanian menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan. Sebab rel kemajuan seharusnya menuntun bangsa ke depan, bukan menyeretnya pada beban masa depan. Saya Elvira Khairunisa, terima kasih Anda sudah bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Mas, thank you, Mas.